Akhir dari cerita Bagas, Danang adalah saksi kunci di mana dia akan melaporkan Bagas ke polisi jika Bagas tetap mengancam dia. Dan pastinya akan terbongkar juga nih kepada Arjuna Wardana kalau selama ini orang yang mencelakai keluarga Wardana dia waktu itu adalah Bagas. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode sebelumnya kita melihat kalau banyak sekali orang-orang yang mulai curiga dengan Bagas. Tidak hanya pihak kepolisian nih guys yang curiga sama Bagas. Bahkan Bu Ivanka, Tami, Hakim pun juga sangat amat mencurigai Bagas ini. Dan sepertinya ya ini adalah akhir dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih dengan adanya Bagas. Ditambah lagi Arjuna Wardana kan benar-benar sangat kepo juga nih. Kenapa waktu itu Bagas malah semena-mena dan seenaknya memasang alat penyadap di tasnya Novia. Dan hal ini tuh tentu membuat Arjuna Wardana jadi curiga juga nih. Yang awalnya Arjuna Wardana merasa Bagas ini orang yang baik, selalu bisa membantu dia. Tapi dengan Bagas ini berusaha untuk memasang alat penyadap di tasnya Novia dan ngaku-ngaku kalau dia memasang alat penyadap tersebut untuk membantu Arjuna Wardana. Bagi Arjuna Wardana itu nggak make sense banget nih guys. Ditambah lagi sekarang Bagas pun juga hampir ketahuan nih sama Firman, anak buahnya atau mantan drivernya yang akan berencana untuk menetapkan orang lain sebagai tersangka nantinya, di mana Bagas membayar orang tersebut untuk menggantikan dirinya di penjara dan mengaku kalau dia adalah orang atau dalang di balik kecelakaan yang terjadi pada keluarga Wardana. Untung saja ada detektif yang menyelidiki ini semua nih guys dari pihak kepolisian. Ditambah lagi nih, Novia juga sekarang mendapatkan pengakuan langsung dari Susilo kalau Susilo memang dimintai oleh Bagas untuk menaruh alat penyadap di tasnya. Ya walaupun pada akhirnya Susilo dimaafkan oleh Novia, namun dengan satu syarat, jika terjadi lagi hal-hal seperti ini tidak akan ada ampun lagi dari Novia terhadap Susilo. Dan pastinya nanti Susilo akan dilaporkan ke polisi kalau Susilo melakukan hal yang semena-mena seperti itu, apalagi disuruh oleh orang lain. Dan sebenarnya yang paling bikin gedek tuh kelamaan banget nih terungkapnya kejahatan si Bagas ini. Waktu itu aja kita udah males dan capek banget kan menunggu-nunggu kalau Michael ini menyudahi semua permasalahan ini ya guys. Tapi ternyata di saat Michael nggak ada malah muncul si Bagas. Dan hal ini tuh membuat kita jadi aduh apa sih banyak banget permasalahan dan fitnah-fitnah dari keluarga si Michael ini. Lagian nanti si Kunto juga meninggalnya nggak ketahuan nih karena apanya kan? Dan Mimin rasa alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini sejak adanya Michael benar-benar mengada-ada. Emang sih banyak sekali flashback yang memang sengaja terpaksa kayak diikat-ikat gitu loh guys, kayak dihubung-hubungkan gitu. Tapi kalau menurut Mimin sih nggak bagus aja gitu alur ceritanya kalau digituin. Kenapa sih dari awal itu ya nggak berfokus kepada rumah tangga dulu aja nih, rumah tangga Jeffrey dan Novia. Mungkin aja kalau ada orang ketiga ya setidaknya kita tuh dibikin cooling down dulu lah, setidaknya ya kalau ada orang ketiga terus tapi permasalahan yang lain tuh udah nggak ada lagi. Itu kan yang kita inginkan sebenarnya. Tapi di saat orang ketiga ada tahu-tahu permasalahan yang sebelumnya tuh masih belum terungkap. Banyak sekali permasalahan yang belum terungkap. Tapi kenapa sih permasalahan baru malah dibuat-buat lagi? Dan inilah yang membuat kita tuh jadi geram banget. Ditambah lagi sekarang si Tami juga diamputasi kakinya. Jadi permasalahannya itu terlalu banyak gitu loh guys. Emang sih kayak yang dipaksa banget untuk dihubung-hubungkan ya alur ceritanya. Tapi kan
kayak yang gak make sense aja. Karena sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang kita kenal itu adalah sinetron yang alur ceritanya tuh make sense dan gak dibuat-buat seperti sinetron lain. Ya nggak? Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Dan yang paling bikin happy sih sebenarnya Hakim dan Tami ini sebenarnya mulai curiga nih guys sama Bagas, karena Hakim mengatakan kalau Bagas ini kenapa tiba-tiba berada di posisi yang sama di mana waktu itu Tami celaka. Dan itu bukan hal yang kebetulan nih kalau Hakim yang menilai nih guys. Kemudian di sisi lain, sebenarnya kan pertemuan antara Mama Astrid dan Arjuna ini ya sebenarnya harusnya dibuat seromantis mungkin dan seharu mungkin. Dan di sini Mama Astrid pergi dengan Danang itu ya karena memang Danang ini sudah menyusun semuanya agar nanti di saat dia bertemu dengan keluarga Wardana, dia bisa menjelaskan sedetail-detailnya tentang perintah dari Bagas waktu itu yang menggantikan posisi dia dengan Derry. Karena kalau keluarga Wardana sudah tahu semua, tentu itu tuh akan membuat case close, alias ya kejahatan Bagas ini pastinya akan gampang sekali terbongkar. Namun sayangnya di episode sebelumnya tuh kita melihat kalau Bagas kaget banget nih guys melihat Danang bersama Ibu Astrid, dimana yang dia pikir kalau Bu Astrid ini sudah meninggal dunia, namun tahu-tahu Bu Astrid ini malah datang dengan Danang. Dan pastinya hal ini membuat Danang juga ketar-ketir dong karena melihat wajah Bagas. Yang dia takutkan kan kalau Bagas nantinya malah membuat dia tuh jadi celaka. Ya pastilah ya. Pastinya Bagas akan melakukan segala macam cara untuk bisa membungkam orang-orang nih yang tahu tentang kejadian tersebut. Ya termasuk dengan Danang. Danang itu kan salah satu saksi kunci banget ya guys. Tapi sayangnya Danang ini kenapa ya nggak dari awal aja ngomong sama Mama Astrid kalau dia sebenarnya disuruh sama Bagas. Jadi gampang juga nih bagi Mama Astrid kalau nanti Danang ini dikejar-kejar sama Bagas, Mama Astrid udah ngomong langsung kepada Arjuna Wardana kalau selama ini yang salah itu si Bagas, bukan Novia, bukan orang-orang yang bukan orang lain aja, apalagi Novia. Dan sebenarnya Arjuna Wardana pun sudah mulai curiga nih guys sama Bagas dari awal. Apalagi di saat dia tahu kalau Bagas ini memasang alat penyadap pada Novia, ya dia merasa kalau Bagas ini terlalu seenaknya dan terlalu ikut campur masalah keluarga Arjuna Wardana. Dan Arjuna Wardana tentunya sangat amat tidak nyaman dan bisa jadi ya marah juga nih kalau si Bagas ini malah seenaknya berbuat seperti itu. Makanya nih guys, kita tuh sebenarnya greget banget ya, apalagi di saat Danang ketakutan dan berusaha untuk kabur dari kejaran si Bagas saat Bagas melihat dia bersama Bu Astrid. Duh, semoga saja nanti Danang baik-baik saja, dan tentunya kita tuh sangat amat menunggu-nunggu Danang ini pergi ke kantor polisi untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian kalau selama ini dia dibungkam oleh Bagas karena Bagas tidak mau diketahui tentang kejadian kecelakaan Yah yang waktu itu terjadi, kalau selama ini dialah dalang di balik kecelakaan tersebut. Dan Mimin sih udah menunggu-nunggu banget nih gimana ekspresi Arjuna Wardana di saat dia tahu kalau selama ini dia dibodoh-bodohi oleh Bagas. Udah gak sabar banget ya nunggu kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode selanjutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.